Kita nanti akan menghadapi Portugal, Italia, Ronaldo, Donnarumma. Kita alokasikan, ya seperti tahun ini dengan Argentina, tahun depan pasti kita alokasikan. Ya, saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Portugal. Kalau gue pikir-pikir, ini beneran timnas Indonesia akan menghadapi Portugal, Italia. Oh ini kita peringkat sekian lawan peringkat sekian, sudah pasti kalah. So saya nggak terima. Saya kira kita harus percaya dulu ya. Kita harus percaya dulu. Senang semuanya, susah juga semuanya. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back, come on. Saya tidak segan-segan mengucapkan terima kasih kepada FIFA. Di mana di banyak kegiatan FIFA selalu bilang Indonesia menjadi salah contoh yang bagus. Tapi artinya semua negara ingin bersaing sama kita. Should we do it again Indonesia? Every year. Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana tapi benar-benar terjadi. Apa kabar Indonesia? Kabar baik. Wow, you really. Yeah, I think it's a great opportunity for Indonesia at a very good time. We're right at the start of a new. You mentioned World Cup qualification, I mean that's the mission. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Breaking news sepak bola. SUGBK bergetar. Timnas Indonesia versus raksasa dunia di FIFA Matchday Juni. Halo Sobat Bola Indonesia, bersiaplah menyambut kabar yang paling mengguncang dunia sepak bola nasional tahun ini. Stadion kebanggaan kita, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, akan menjadi saksi sejarah luar biasa saat Timnas Indonesia akan bertanding melawan 3 raksasa sepak bola dunia pada FIFA Matchday bulan Juni yang akan datang. Ini adalah momen yang sudah lama ditunggu dan diimpikan oleh setiap pecinta sepak bola tanah air. Ini bukan sekedar wacana atau kabar burung. Ini adalah kenyataan yang membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sedang naik kelas dan mulai mendapat pengakuan internasional yang layak dipuji. Dalam rentang waktu yang begitu singkat, Indonesia berhasil mendapatkan kesempatan untuk menghadapi 3 tim terbaik di dunia yang berasal dari 2 benua kuat sepak bola, yakni Eropa dan Amerika Selatan. Garuda Nusantara akan menguji kualitas mereka dengan menghadapi 3 tim yang telah mengukir sejarah panjang dan prestasi gemilang, yakni Timnas Italia, Timnas Portugal, dan Timnas Brazil. Bayangkan suasana malam di SUGBK yang megah dengan jajaran tribun yang penuh sesak oleh puluhan ribu supporter bersemangat. Lautan merah putih membentang, menutup tiap sudut stadion. Lagu kebangsaan Indonesia menggema dengan lantang, menciptakan atmosfer patriotik dan menggugah semangat bertanding para pemain. Di tengah gemerlap itu, Timnas Indonesia berdiri sejajar, seimbang, bahkan siap menantang para penguasa lapangan hijau dunia. Pertandingan ini bukan lagi sekedar duel antar tim, melainkan sebuah panggung global untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia sudah mampu bersaing di level tertinggi. Ini adalah bukti kerja keras, pembinaan berkelanjutan, dan gairah besar yang mengalir dalam darah para pemain muda dan legenda sepak bola nasional. Indonesia versus Italia, duel taktik kelas dunia. Pertandingan pembuka akan mempertemukan Indonesia dengan Italia yang dikenal dengan filosofi bermainnya yang sangat taktikal dan berdasar pada pertahanan yang kokoh serta strategi matang. Italia dengan sejarah panjang yang syarat gelar juara Eropa maupun dunia bukanlah lawan sembarangan. Sebagai contoh, Italia terkenal dengan catenaccio, gaya bertahan yang sulit ditembus. Pengalaman dan disiplin tinggi para pemainnya menjadi modal utama. Namun justru tantangan ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi taktik.
Bagaimana Garuda bisa membongkar pertahanan baja Italia? Apakah kita akan melihat keajaiban dari kebolehan kolektivitas dan semangat juang para pemain muda Indonesia? Pertandingan ini akan menjadi ujian nyata kecerdasan taktik dan kesabaran, sekaligus tes mental yang akan memberikan pengalaman berharga bagi masa depan sepak bola Indonesia. Match 2, Indonesia versus Portugal, pesta skill dan kecepatan. Laga kedua akan menjadi adu kelincahan, di mana Indonesia harus menghadapi Portugal, sebuah tim yang identik dengan permainan cepat, skill tinggi dan kreativitas tak terbatas. Nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo telah membawa Portugal ke puncak dunia, yang menunjukkan bagaimana kombinasi teknik, kecepatan dan visi bermain harus dipadukan secara sempurna. Selama pertandingan nanti, kita akan menyaksikan aksi-aksi memukau seperti dribble cepat, umpan-umpan vertikal presisi, dan serangan balik mematikan yang menjadi senjata andalan Portugal. Bagi Indonesia, keyakinan dan keberanian untuk bermain terbuka menjadi kunci. Satu kesalahan atau satu peluang emas bisa merubah arah pertandingan. Ini akan menjadi tontonan seru yang tidak boleh dilewatkan oleh para penggemar sepak bola karena menyajikan bagaimana teknik dan taktik modern diaplikasikan di lapangan. Match 3, Indonesia versus Brazil, laga impian semua orang. Dan inilah puncak dari rangkaian pertandingan yang akan menjadi momen paling bersejarah. Indonesia akan berhadapan dengan Brazil, tim yang telah mengukir nama sebagai legenda hidup sepak bola dengan 5 gelar juara dunia. Brazil dikenal dengan gaya bermain samba yang penuh kreativitas, keindahan gerakan, dan skill luar biasa yang menghasilkan pertandingan yang begitu menghibur dan menegangkan. Bermain melawan Brazil di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan bagi tiap pemain dan supporter Indonesia. Apakah Garuda mampu mencetak gol ke gawang Brazil? Apakah kita akan menjadi saksi keajaiban sepak bola Indonesia yang memakau dunia? Semua mata pecinta sepak bola akan tertuju ke Jakarta, menantikan apakah Indonesia bisa menorehkan sejarah baru. SUG SUGBK, Benteng Garuda. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan luar biasa bagi timnas Indonesia. SUGBK dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling mengguncangkan dan mengintimidasi lawan di Asia. Sorak-sorai dan nyanyian para supporter bukan hanya memberikan energi pada para pemain, tetapi juga memberikan tekanan psikologis yang cukup untuk membelokkan alur permainan lawan. Menurut berbagai studi tentang pengaruh home advantage pada pertandingan sepak bola, atmosfer seperti di SUGBK bisa meningkatkan semangat juang para pemain tuan rumah dan membuat lawan menjadi was-was, terutama ketika menghadapi tekanan dari ribuan pasang mata yang bersemangat. Dampak besar untuk masa depan. Pertandingan melawan timnas Italia, Portugal dan Brazil ini bukan hanya sekedar laga persahabatan biasa yang hanya bertujuan menang atau kalah. Ini adalah momen penting yang membawa dampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia dalam berbagai aspek, di antaranya meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia yang secara langsung berpotensi membuka jalur ke turnamen besar seperti Piala Dunia, menarik perhatian dunia terhadap talenta sepak bola Indonesia, sehingga pemburu bakat dari liga-liga besar akan semakin terbuka untuk merekrut pemain muda Indonesia. Membangun keyakinan dan semangat nasionalisme di kalangan pemain, staf pelatih, dan tentu saja para supporter. Melalui kesempatan ini, Timnas Indonesia sedang mengirimkan pesan kuat dan tegas ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia siap berlaga di panggung sepak bola internasional. Reaksi dunia dan netizen. Kabar ini langsung menjadi viral dan hangat diperbincangkan di media sosial. Tagar Garuda versus Dunia pun mulai trending di berbagai platform, menarik perhatian tidak hanya dari penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga dari mancanegara. Banyak yang terkejut dan tidak percaya dengan kesempatan emas yang kini terbuka, namun tidak sedikit pula yang merasa bangga dan antusias menantikan aksi-aksi heroik para pemain timnas di lapangan.
Pujian datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat sepak bola internasional hingga legenda olahraga yang melihat ini sebagai langkah strategis dan berani dari Indonesia untuk mengangkat level persaingan dunia. Apa target timnas? Secara realistis, pertandingan ini memang menjadi ajang pembelajaran, evaluasi dan pengembangan mental bertanding. Namun dalam sepak bola, satu momen, satu tendangan atau satu kesalahan bisa merubah jalannya pertandingan dan menggores sejarah baru. Dengan semangat tinggi dan strategi yang matang, siapa tahu Indonesia mampu menciptakan keajaiban terbesar tahun ini. Momen yang akan dikenang selama-lamanya menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Sobat Bola Indonesia, momen langka ini adalah hal yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. 3 pertandingan besar menanti melawan 3 lawan kelas dunia di satu stadion legendaris yang menjadi simbol kebanggaan bangsa. Inilah waktu terbaik untuk bersatu mendukung timnas Indonesia dengan sepenuh hati, memberikan semangat dan energi positif untuk perjuangan mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di berbagai kanal media sosial resmi agar terus mendapatkan update terbaru mengenai perjalanan dan persiapan timnas. Karena sejarah sepak bola Indonesia sedang ditulis ulang, dan kita semua adalah saksi hidup dari babak baru yang menggairahkan. John Hartman, yang saat ini menempati posisi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, sejatinya tidak perlu merasa terlalu khawatir ataupun risau terkait absennya sejumlah pemain keturunan luar negeri, terutama JIZ, yang dipastikan tidak akan memperkuat skuad Garuda pada ajang Piala AFF 2026 mendatang. Kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa turnamen Piala AFF memang bukan merupakan bagian dari kalender resmi FIFA, yang membuat klub-klub asing tempat bernaung para pemain diaspora tersebut seringkali enggan memberikan izin agar pemainnya tampil membela timnas Indonesia. Kebijakan ini cukup umum diterapkan oleh banyak klub di dunia sepak bola, karena mereka lebih memilih untuk mempertahankan para pemain kunci mereka di tengah kompetisi liga domestik yang padat dan kompetitif, serta turnamen-turnamen resmi UEFA, AFC, dan FIFA lainnya yang lebih diutamakan. Dengan demikian, absennya pemain-pemain keturunan luar negeri pada turnamen yang tidak masuk kalender FIFA sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, melainkan hal yang seringkali terjadi dan harus dijadikan bahan evaluasi bagi tim pelatih dalam menyusun strategi. Situasi semacam ini sebenarnya sudah pernah dialami oleh skuad Garuda Indonesia pada gelaran Piala AFF sebelumnya. Bahkan yang paling terbaru adalah pada Piala AFF 2024 lalu. Ketika itu, minimnya kontribusi dari para pemain keturunan luar negeri yang sedang berkarir di klub-klub asing secara nyata berimbas pada menurunnya performa timnas Indonesia secara keseluruhan di lapangan. Keberadaan pemain-pemain tersebut yang secara teknis dan pengalaman dianggap memiliki kualitas lebih tinggi dari rata-rata pemain lokal, sangat dirindukan oleh tim pelatih dan pecinta sepak bola tanah air. Penurunan kualitas ini akhirnya menjadi faktor utama yang menyebabkan timnas kurang mampu menunjukkan konsistensi dan menjangkau target maksimal di turnamen regional tersebut. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bahwa skuad nasional perlu membangun fondasi pemain yang bisa diandalkan, khususnya dari dalam negeri, agar tidak terlalu bergantung pada skuad diaspora yang memiliki kendala dalam izin tampil di ajang non-FIFA. Memasuki fase persiapan menuju Piala AFF 2026, muncul pertanyaan yang cukup krusial mengenai bagaimana John Hartman akan menyusun strategi dan skema tim mengingat kemungkinan besar sejumlah pemain keturunan luar negeri tidak akan tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Pengamat sepak bola sekaligus tokoh sepak bola di Indonesia, Bung Ropan, memberikan pandangannya yang sangat realistis dan konstruktif terkait situasi ini. Ia meyakini bahwa Hartman harus segera mengantisipasi kondisi ini dengan mengalihkan fokusnya untuk mengandalkan pemain-pemain berlaga di Liga Super Indonesia, kompetisi tertinggi di Liga Domestik yang sejak lama menjadi ladang pencarian bibit unggul bagi timnas Indonesia. Bung Ropan menegaskan bahwa memilih pemain dari Liga Domestik bukanlah sebuah kelemahan, melainkan justru sebuah peluang untuk membangun tim yang solid dengan pemain yang sudah terbiasa bermain dalam ritme dan kultur sepak bola Indonesia yang khas.
Ini merupakan pendekatan strategis yang realistis mengingat para pemain keturunan luar negeri seperti JIZS, Verdong, dan Kevin Dix dipastikan tidak akan dilepas oleh klub masing-masing karena Piala AFF tidak masuk agenda resmi FIFA. Lebih jauh lagi, Bung Ropan memberikan penjelasan detail bahwa Hertman tidak seharusnya melakukan upaya yang sia-sia mencari pemain di luar negeri untuk turnamen ini, karena tentu mereka tidak akan mendapat izin dari klub. Sebaliknya, perhatian dan waktu Hertman sebaiknya dialokasikan untuk memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Liga Super Indonesia. Kompetisi domestik ini bukan saja sarana bagi para pemain untuk menunjukkan kualitasnya, tetapi juga wadah yang tepat untuk pelatih dalam menguji daya tahan, disiplin, dan kemampuan teknis pemain secara reguler. Liga Super Indonesia menghadirkan banyak pemain berbakat yang sangat potensial untuk membangun tim nasional yang kompetitif. Mulai dari pemain muda berbakat hingga pemain senior yang sudah berpengalaman di level nasional maupun internasional. Dengan memanfaatkan kekayaan talenta dalam negeri ini, Hertman dapat membentuk tim yang solid dan memiliki chemistry kuat, sebuah unsur yang sangat penting ketika menghadapi turnamen besar seperti Piala AFF. Seiring dengan hal tersebut, John Hertman masih bisa sedikit bernafas lega karena sudah ada beberapa nama penting yang bertanding di kompetisi lokal dan memenuhi syarat untuk turun di Piala AFF 2026. Salah satu contoh nyata adalah Tom Haye, yang telah memenuhi 2 pertandingan FIFA Matchday, sehingga secara regulasi FIFA ia diperkenankan untuk tampil membela timnas Indonesia di ajang tersebut. Kehadiran pemain seperti Tom Haye memberikan tambahan kualitas, pengalaman, dan kepercayaan diri bagi skuad. Sebagaimana dijelaskan oleh Bung Ropan, pemain-pemain seperti Tom Haye dan Beckham yang berlaga di klub besar Persib Bandung merupakan modal penting dalam membangun kekuatan tim. Kedua pemain ini tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga pengaruh besar dalam dinamika permainan tim karena pengalaman mereka bermain di tingkat klub yang memiliki kompetisi berat. Dengan bantuan mereka, Hertman memiliki fondasi kuat untuk membangun taktik dan strategi di lapangan. Selain itu, potensi luar biasa juga muncul dari sejumlah talenta lokal yang aktif berlaga di Liga Super Indonesia dan menunjukkan perkembangan pesat dalam hal keterampilan dan konsistensi permainan. Banyak pemain lokal yang secara teknis, fisik, dan mental sudah setara, bahkan dalam beberapa kasus lebih menonjol dibanding pemain keturunan luar negeri. Bung Ropan menyoroti sejumlah klub besar seperti Persib, Persija, Dewa United, dan Malut sebagai saksi bisu perkembangan kualitas pemain lokal yang kini bisa diandalkan. Ia juga menyebut nama Ezra sebagai salah satu contoh pemain yang menunjukkan performa luar biasa secara konsisten di berbagai pertandingan, membuatnya layak dipertimbangkan sebagai andalan di lini depan maupun lini tengah. Keberadaan talenta-talenta lokal seperti ini menambah optimisme bahwa Hertman tidak perlu khawatir kehabisan stok pemain berbakat yang dapat bersaing di level regional dan internasional hanya karena keterbatasan pemain keturunan luar negeri. Namun, walaupun berbagai aspek positif sudah terlihat, John Hertman tetap harus menjaga sikap realistis dalam menghadapi perbedaan kualitas yang mungkin muncul antara pemain keturunan luar negeri dan pemain lokal. Secara umum, pemain keturunan luar negeri memiliki pengalaman lebih banyak di level kompetisi internasional maupun liga-liga Eropa, sehingga mental dan kemampuan pengambilan keputusan mereka di lapangan cenderung lebih matang. Hal ini membuat Hertman harus mampu melakukan pembinaan khusus untuk meningkatkan level permainan pemain lokal agar mampu menutup gap tersebut. Pelatih yang dikenal dengan tangan dinginnya ini harus memadukan pendekatan taktikal dengan pelatihan mental dan fisik agar timnas Indonesia tetap mampu menunjukkan performa terbaiknya. Dalam hal ini, tim pelatih perlu memberikan kesempatan yang cukup bagi para pemain lokal untuk beradaptasi dengan gaya bermain internasional dan membangun chemistry yang kuat sebagai sebuah kesatuan tim. Di bawah bimbingan seorang pelatih sekaliber John Hertman yang memiliki pengalaman luas dan reputasi baik di dunia sepak bola internasional, timnas Indonesia masih menyimpan harapan besar untuk merebut gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Sebuah pencapaian yang bukan hanya akan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga bukti kemajuan signifikan dalam perkembangan sepak bola nasional. Dengan langkah-langkah tepat seperti memaksimalkan talenta lokal, mempersiapkan strategi matang, dan membangun mental juara,
Hertman diyakini mampu membawa tim nasional menuju prestasi tertinggi di level regional. Dukungan dari berbagai pihak mulai dari federasi, pelatih, pemain, hingga supporter akan sangat menentukan tercapainya cita-cita besar tersebut. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan besar berupa absennya pemain-pemain keturunan luar negeri dalam skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026, John Hertman memiliki jalur alternatif yang sangat potensial untuk meraih sukses. Strategi mengandalkan pemain-pemain dari Liga Super Indonesia, ditambah dengan regulasi FIFA yang memungkinkan pemain tertentu tampil, memberikan kesempatan emas bagi Indonesia untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Kunci keberhasilan terletak pada kualitas persiapan, kemampuan mengelola skuad, dan motivasi untuk meraih hasil terbaik demi kejayaan sepak bola Indonesia di mata regional maupun internasional. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, harapan memenangkan gelar juara Piala AFF bukanlah mimpi semata, melainkan sebuah pencapaian yang sangat mungkin diwujudkan dalam waktu dekat.